dia punya ramuan, no? Kalau setiap session lah ada 9 ramuan, 4 prebiotik, 4 probiotik, 1 postbiotik. Sebenarnya kalau pasaran memang banyak probiotik, Sima pernah dengar juga kan. Tetapi mengapa dia unik selain daripada gabungan tiga itu yang susah kita mau cari di pasaran, kita punya strain yang paling premium. Ini sebab itu dia punya selection. Kita ada kontrak dengan syarikat ini, sebab yang mereka punya strain paling bagus. Kalau kita tengok probiotik kalau kita pergi farmasi kita tengok itu probiotik dia CFU bilion sangat banyak, tapi banyak tak semesti bagus. Tapi dia memang gitu. Kalau dia punya CFU dia sangat banyak kan, tak bermaksud dia mesti bagus sebab kita mesti tengok dia punya kualiti. Kita punya ada 8 bilion CFU. Yang ini CFU dia mengapa kita punya strain mesti nak bagus, kualiti mesti nak bagus, supaya kalau dia masuk dalam badan dia tahan asid kita. Kita banyak asid tahan pulih, tahan itu berbadu, tahan panas, tahan sejuk, dia masuk dalam usus dia masih hidup. Itulah mengapa ada juga probiotik mungkin dia CFU sangat tinggi, tapi kita makan dia kita rasa macam biasa saja. Tapi kalau sekarang kita tengok testimoni baru saja keluar, baru saja privilege belum betul-betul launching, kita sudah banyak testimoni sebab dia sangat berkualiti. Dia cukup kuat. Kita tengok dia ingredient ini. Kalau kita cerita dengan kawan, kita boleh beritahu mereka. Ini dia, kita ada kontrak dengan syarikat yang mereka ada keluarkan probiotik kualiti yang memang premium. Ini dua syarikat, ini boleh tunjuk. Ini sebab bukan semua probiotik kualitinya begitu premium. Sebab kajian mereka, kajian syarikat dua ini sudah lebih dari 100 tahun. Maksudnya, kalau sudah kaji 100 tahun, masih dalam kajian, maksudnya dia memang sangat hebat. Takkan benda yang tak hebat mereka nak kajikan. Ini, okey, cakap pasal kesihatan usus kanser kalau kolon memang sangat biasa nombor 2 di Indonesia. Itu sindrom radang usus, sakit perut dan juga tekanan mental kembung. Sebenarnya saya pun selalu bloated, memang biasa. Saya selalu bloated juga. Ada juga makanan pun selalu buat kita bloated. Saya memang pakai usus. Ketimpangan, kemurungan. Ada satu lagi kalau memang biasa stres dan kerja, stres sama banyak benda yang boleh stres. Kadang-kadang tak ada stres langsung kita cari stres. Penyakit kardiovaskular, masalah kesihatan usus sebenarnya di Malaysia memang dia sangat biasa. Nombor 2 kolon kanser. Dan mengapa usus kita penting? Kita 95% yang benda kita makan, nutrisi dia adalah diserap di usus. Kita dapat nutrisi dari usus. Dan sebahagian besar toksin masuk badan juga melalui usus. Kan kita pergi kencing, buang air besar, itu virus sama masukkan bakteria. Dan usus kita ada banyak trilion bakteria, mikroorganisme semua dalam usus. Ada yang ada bakteria baik, ada yang bakteria tak baik. Kalau yang tak baik memang pada selalu tak sehat Biasanya kalau kita makan tempat apa ubat yang selalu doktor bagi tahan sakit, antibiotik. Ini sesuai makan antibiotik sebab beli flu, sakit kerongkong, mesti doktor bagi antibiotik. Sampai dia sudah tidak ada rasa, dia sudah immune dengan ubat. Sekarang kadang dimakan satu pack memang tak ada kesan, sudah ambil 2. Saya makan 2. Jadi kalau usus kita sehat, penyerapan nutrien pun lebih bagus. Kita pun lebih toleran kepada makanan. Ada setengah makanan kita makan perut selalu banyak gas. You ada macam apa? Ada apa makanan yang you ada alahan kan? Tidak kan makan gas mungkin kerja makan tidak waktu kan, sebab you ada ikut shift kan. Itu keradangan oleh kekurangan sistem imun lebih kuat, fungsi kognitif otak kita lebih baik. Sebab mereka berhubung. Sebab usus kita berkomunikasi dengan otak, itulah dia boleh mengaruhi mood, emosi dan buat keputusan. Kalau fikir betul juga saya rasa. Sebenarnya sebab next bio baru saya tahu. Ini sakit. Ini next bio baru saya tahu. Okay. Kan kadang-kadang otak kita dia selalu risau. Kita dibagi straight macam gas banyak. Itulah dia boleh boleh nyanyok, bisa. Ini semua ada kena mengenal dengan usus kita, kemurungan, stres.
penyakit neurodegeneratif. Nah, ini sebelit ciri-ciri baru kembang gas ini selalu ada. Itu kekurangan nutrisi, pencernaan, masalah pencernaan kanak-kanak, masalah kulit, eczema, reflux acid ini, pedih ulu hati masalah kesehatan mental. Saya rasa tidak serius sangat lah, tapi dia ada kena mengenal lah. Ini gastroenteritis, sindrom radang usus, penyakit Crohn, cancer, penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, ini sudah lebih teruk sudah lah. Punca usus tidak sehat ya. Punca usus tak sehat diet yang tidak sehat, kurang bersenam, kurang tidur, stres, makan antibiotik. Sebab antibiotik kita makan masuk, dia bunuh bakteria yang tak bagus, bunuh sekali bakteria yang bagus. Dia merokok, alkohol, toksin, persekitaran ini kita tidak boleh elakkan. Penuaan lagi kita tak boleh elak. Sebenarnya kita waktu kita kecil lah, macam baby dia memang sudah ada bakteria. Tapi waktu kita membesar kita sudah makan yang berpejal, dia akan lagi banyak bakteria. Tapi kalau waktu kita tua, semakin tua kita ada sakit, tapi makanan nutrisi kita pun tidak betul elok. Ini gabungan lah pre, pro, postbiotik. Sebenarnya siapa tahu pre, pro, dan post apa itu? Tahu tak? Kita tahu sangat kan? Sebenarnya prebiotik ini dia adalah paja untuk bakteria, paja makanan untuk bakteria kita. Probiotik ini, probiotik, okay. Probiotik ini dia adalah bakteria itu sendiri. Dia tak mau, dia mau main. Ini bagi paja untuk kita punya bakteria. Dan ini adalah dia sudah makan kan? Dia makan, dia ada keluar macam kita makan ada keluar najis kan, kecil kan? Ini dia punya byproduct. Dia punya makan, lepas makan dia keluar. Ini dia postbiotik. Dari kajian, ini postbiotik dia paling cepat boleh guna. Tidak pernah saya dengar. Ya, tak pernah dengar kan? Ini next one. Ya, ini dua pernah dengar, ini tak pernah. Ini koordinat jelaskan tentang ringkasan apa itu pre, pro, postbiotik. Ini baja kepada dia. Ini makanan dia yang bakteria. Kita bagi dia lagi bakteria yang bagus, dan ini dua mereka campur, dia ada keluar ini. Kita masukkan lagi ini bagi dia lebih cepat berhasil, sebab untuk ini untuk mereka dua-dua bekerja kena 2 minggu. Maksudnya kita makan dia 2 minggu dia baru itu kita masukkan benih kan, dia mau tumpukan dia mau 2 minggu. Tapi kalau ada postbiotik terus masuk dia terus tumbuh macam cendawan lah. Sekarang kita bagi air dia terus tumbuh esok. Itulah dia ini postbiotik dia lah. Ini sebenarnya dari kita makan buah-buahan yang ada fiber dan kacang, sebenarnya dia memang makanan untuk kita punya bakteria. Tapi kalau padang kita usus kita tidak bagus, susah secara nutrisi juga kan. Dan probiotik ini dia memang bakteria bagus lah. Jadi kita makan, kita masukkan lagi bakteria yang bagus dalam badan lah. Dan postbiotik adalah produk sampingan yang dari pre dengan pro. Ini boleh faham. Itulah kita cakap next bio. Itulah nama dia next bio. Next generation of biotic. Dia pun generasi baru kesihatan usus lebih berkasa dengan pre, pro dan postbiotik. Kita ada 4 prebiotik, 4 probiotik, 1 postbiotik. Jadi ada 9. Ini boleh faham. Kita punya prebiotik kita ada kiwi emas. Ini pun kalau kita mau beli sendiri itu mahal. Dan kita punya dari New Zealand non GMO. Yang lain adalah GOS, serat larut jagung, serat larut kandung. Ini dari USL. Sebenarnya semua ramuan kita dari 5 negara: US, UK, Denmark, New Zealand, Denmark, New Zealand, dan satu lagi Perancis. Dan kita ambil strain yang paling bagus dari seluruh dari tadi yang saya katakan. Kalau mau sharing dengan kawan kita perlu tunjukkan. Sudah sangat hebat. Ini suruh dia sendiri Google. Sebab nanti si mau sharing dia cakap, ya saya makan probiotik berbilion-bilion CFU lebih tinggi dari kamu punya. Tapi kita quality. Quality dan quality ini kita tengok nama syarikat seperti itu. Denmark, USA, UK, New Zealand, dan lagi Perancis. Kita ada 8 bilion CFU pun sudah sangat tinggi. Dan yang keunikannya ialah kita punya quality sangat bagus untuk boleh tahan asid.
bukan semua boleh tahan. Ada yang sangat banyak bilion CF, dia masuk semua kebanyakan sudah hilang, musnah sebab asid. Empedu dan panas sejuk. Mesra vegetarian tiada mulut. Ini ada ini hari itu sebenarnya ada saya nampak saya pagi ini. Pauline kan, nanti saya resign kalau saya nampak. Kita boleh sharing lah dengan kawan. Kanak-kanak yang berumur 3 tahun ke atas, 3 tahun, 1 hari boleh 1 bungkus lah, 3 kecil lah. Mak sendiri makan susu, kalau tadi itu susu dia sudah kaya dengan dengan sayur, nanti dia dapat nutrisi. Bantu melegakan simptom radang lah, untuk pencernaan, lebih fokus untuk immunity, untuk mengurangkan masalah pencernaan, kempung sembelit, penyerapan nutrien yang lebih bagus. Berat badan, ya ini saya suka. Kalau boleh kurus saya memang mau makan loh. Itu saya pun tak sabar sebab hari itu yang saya dapat itu sampel sebab kami pergi product training. And then saya key order company delivery. Hari ini baru sampai. Itulah saya pun tak sabar macam ni juga. Saya pun tak sabar. Mengurangkan kebimbangan kepada alahan, lebih toleransi kepada makanan, kurangkan kebimbangan kemurungan. Tapi dia betul-betul membantu saya hari itu. Saya hanya makan 2 sachet. Saya asyik buang air besar 6 kali sehari. Lepas tu malam itu, saya baru makan 2 sachet. Malam itu sangat sedap tidur. Kalau you sedap tidur, bangun pagi kita rasa sangat fresh. And then, lepas saya makan 5 bungkus, saya takkan period. Tapi saya tak rasa saya takkan period. Sebab biasanya saya takkan period lah 1 hari, 2 hari sebelum period. Saya sangat emo. Sangat-sangat emo. Dia pun tak tahu. Dia tak tahu kemarahan itu dari mana. Dia sendiri yang tak happy. Sangat emo. Itulah waktu saya datang haid, saya rasa tak ada perasaan langsung. Ya. Ya tak. Sebab saya bagi miss saya tu. Dan saya sangat terkejut lah sebab saya tak ada simptom langsung saya ada datang haid. Tak ada simptom langsung. Itu saya sangat terkejut. Itu saya rasa wah ini saya sangat best sebab saya lepas makan memang saya sangat happy, gembira saja. Saya tak rasa emo. And then waktu dia datang haid saya tak pergi saya datang haid sebab waktu itu saya ada guna panty liner kan. Saya masuk toilet, apa saya punya panty liner sebab saya baru mandi lah. Apa dia kotor saya ingat saya berwarna Jiska. Saya ingat lah. Macam bukan and then saya pergi tukar dia. Lepas tukar macam tak betul lah, macam ada mengalir. Macam haid lah, macam period Saya cek balik, betul-betul period mengapa tak ada simptom langsung lah. Itu saya rasa sangat best dengan saya. Dia boleh jaga mental lah. Kita pun mau, sebab wanita kita selalu banyak fikir. Ini memang hormon. Memang hormon sebut wanita macam ni. Kalau menopause lagi teruk. Nanti isinya perkenalkan kepada mereka. Itulah saya boleh tolong fungsi kognitif tahap tenaga, tolong yang orang tua-tua, bagat emas, azemia, Parkinson yang selalu pada kecil.